siapa sih yang bakalan datang teman-teman ya di hari raya ini gitu kan. Kita bakalan baca yuk ya, siapa sih yang sudah diam-diam merencanakan ya kedatangannya di hari raya ini buat kamu teman-teman ya. Kita lihat ciri-cirinya seperti apa, kepribadian dia kayak gimana ya. Kita akan bagi jadi 3 cerita ya, sama seperti biasanya teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Dan video ini adalah video general ya dan timeless, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif pastinya ya. Jadi kalian boleh pilih ya kartunya yang mana, tapi boleh juga untuk tidak memilih dan tetap mendengarkan ya, karena tiga-tiganya siapa tahu ternyata datang semua gitu kan ya ke dalam hidupnya kamu gitu kan di hari raya ini ya. Seneng gak sih kamu, apalagi kalau misalkan ini udah kalian nanti, ya pasti happy. Oke teman-teman, right, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, dimana buat kalian yang membutuhkan terapi ya melalui audio terapi, silahkan ada di sana sesuai dengan kebutuhannya kalian pasti ya. Jadi kalau mau nanya-nanya apa yang kalian butuhkan, kalau mau request pun juga langsung ke sana aja. Oke, pastinya bermanfaat lah. As long as kalian mau konsisten mendengarkan ya, pasti akan jadi manfaat buat kalian semua. Right, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful one for you. Oke ya, cerita yang pertama buat kamu teman-teman. Kita lihat ciri-cirinya yang diam-diam udah mau berencana gitu ya datang di hari raya ini siapa sih teman-teman. Kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Oke, kalau dilihat ciri-cirinya dia ya, orangnya tuh menyenangkan ya, tapi sebenarnya dia punya sisi yang benar-benar introvert ya. Kalau dibilang kalian punya kedekatan ya, punya teman-teman ya, kedekatan secara apa? Ikatan secara emosional ada, ikatan secara jiwa juga ada. Bahkan ini adalah orang yang berkomitmen dengan kamu ya, bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi orang yang maksudnya berpasangan ya, komitmen I love you and you love me gitu kan ya, ayo kita bersama. Nah ini kan sebuah janji ya ibaratnya seperti itu. Lalu potensi-potensinya Pisces ya, Cancer, Gemini. Sedangkan sionya bisa jadi sio kelinci, sio kambing ya, atau sio kuda. Jadi antara 6 tersebut teman-teman ya. Sekarang kita bakalan tambahin teman-teman ya. Kita bakalan tambahin untuk kepribadiannya dia seperti apa ya. Kepribadiannya dia itu bagaimana? Oke, kepribadiannya dia ini orangnya kayak gimana sih? Satu sisi dia adalah orang yang peragu teman-teman ya. Tapi kalau dia udah milih ya, sudah memilih satu, dia bakalan bener-bener stay atau fokus ke satu itu dia tadi gitu ya, seperti itu. Lalu juga tipikal orang yang bener-bener komitmen ya kalau emang udah milih ya, walaupun mungkin di awalnya memang butuh waktu ya, seperti itu, butuh waktu untuk mempertimbangkan, karena dia bukan tipikal orang yang akan cepet-cepet gerusa-gerusu gitu, enggak ya, seperti itu. Cuman memang dia itu agak terpengaruh ya, gampang terpengaruh sama lingkungan. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong apa gitu kan, dia itu kepikiran ya, model-model kayak begitu teman-teman ya. Tapi enggak keburu-buru sih orangnya ya. Dibilang secara ekonomi bagus ya, ini orang yang dengan finansial yang cukup bagus. Terus orang yang cukup percaya diri. Kalau dibilang ramah teman-teman ya, humble. Terlihat ekstrovert padahal introvert habis iya gitu. Terus kesempatan dalam hidup itu datang ya terus-terusan ya dalam kehidupan dia. Jadi memang banyak sekali kemudahan dalam hidupnya dia. Jadi ya kalau dibilang hidupnya dia secara finansial udah gak mikir ya, seperti itu. Oke, ya ini kepribadiannya dia kurang lebih seperti ini sih teman-teman. Nah, sekarang kita bakal lihat kehadirannya ini ya di hari raya ini teman-teman ya. Ini bakalan bawa dampak yang positif gak sih ya dalam hidupnya kamu teman-teman. Kita lihat. Oke. Oke, kita lihat ya. Kalau misalkan dibilang positif enggak juga gitu kan ya. Enggak juga, karena kedatangannya ini ya bawa, sebenarnya gini,
apakah kedatangannya ini sudah diharapkan gitu, antara diharapkan dan memang harus pulang gitu ya, seperti itu. Karena bisa jadi ada hal-hal dimana kalau pulang pun gitu kan, kalau ketemu dengan kamu pun ya, ada hal-hal dimana ini bisa jadi komunikasinya jadi kurang baik yang kayak gitu. Terus abis gitu juga pada akhirnya jadi emosi dan perasaan juga jadi naik turun, jadi emosian, jadi nggak sabaran kayak gitu-gitu loh teman-teman. Selalu ada konflik di antara kalian gitu ya. Secara komunikasi juga kurang baik ini teman-teman ya. Jadi lebih ke internal sih ya, lebih ke internalnya kalian seperti ini ya. Kalau dibilang positif, sebenarnya positif negatif kan ya persepsi ya teman-teman. Tapi ini sih lebih ke kayak gitu sih. Jadi hal-hal yang perlu perlu disiasati ya, kemungkinan besar sih lebih ke kayak komunikasi ya, seperti itu. Nah, hadir dalam kehidupan kamu ini nantinya ya, ini bakalan ngajarin kamu tentang apa sih teman-teman ya. Kita lihat. Pastinya tentang ketulusan ya, dan bagaimana cara merawat hubungan dengan baik gitu loh ya. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Kalau ada konflik ya, itu jangan sibuk sama konfliknya dan menang-menangan sendiri-sendiri gitu, tapi lebih ke fokus ke ke memecahkan solusinya kayak gimana gitu ya. Ribut terus-terusan gak akan kelarin masalah teman-teman. Yang ada malah ribut terus-terusan itu bikin suasana jadi gak enak gitu kan. Vibrasi energi ya, ibaratnya rezeki mau datang jadi nggak jadi gitu ya. Udah deh, ributnya kelarin aja dulu, ntar aku datang lagi gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, yang sebaiknya kamu lakukan apa sih ya. Kita lihat yang sebaiknya dilakukan sama kamu. Fokus ya, fokus, belajar menguasai diri, menguasai perasaan ya, seperti itu. Dan berubah sih ya, berubah. Jadi lebih ke kayak mempertegas sesuatu hal. Kalau ada apa-apa tuh jangan ngegantung teman-teman. Kalau ada masalah itu kelarin, walaupun mungkin di awal-awal nggak enakan gitu kan, tapi at least selesai, jangan ditinggal gitu. Kalau misalkan butuh some space gitu kan, waktu, nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang seminggu 2 minggu ya, berapa hari itu kasih waktunya tuh cukup gitu loh. Ini nggak bisa yang namanya sesuatu hal kayak begini, silent treatment itu benar-benar bisa killing loh ya, benar-benar bisa membunuh banget. Membunuh siapa? Membunuh mental, membunuh orang-orang sekitarnya kita, membunuh kita sendiri bahkan ya, seperti itu. Kalau ada masalah selesaiin, even mau ribut dulu kayak mau apa kayak, tapi yang penting selesai ya, yang penting selesai. Nah, ini dia, belajar untuk menguasai diri, menguasai perasaan, berubah, melakukan satu transformasi yang jangan cuman setengah-setengah. Dan gak usah ngarepin pasangan atau siapapun itu di sekitarnya kamu tuh berubah. Yang penting kamu sendiri dulu aja yang berubah gitu ya. Tadi ya mungkin silent treatment gitu kan, sekarang ini belajar speak up, mau bicara, even mau didengar gak didengar, yang penting kamu speak up dulu. At least masalahmu dengan dirimu sendiri itu kelar gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, bicaranya juga jangan ngawur ya. Tadi juga ada menguasai diri, menguasai pikiran, emosi dan perasaannya kamu ya. Belajar untuk lebih fokus juga teman-teman ya. Fokus di mana? Fokus kalau misalkan ada masalah ya diselesain dulu. Fokus yang prioritas, yang penting-penting dulu ya diselesain dulu ya. Seperti itu ya. Ini cerita kamu yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Siapa sih yang bakalan datang ya, yang sudah punya rencana mau datang di hari raya ini? Kita lihat ciri-cirinya, dia kayak apa ya. Dibilang ini orangnya agak arogan ya, otoriter sih teman-teman ya. Terus egonya luar biasa banget ya, egois banget. Tapi ya entah kenapa orang itu banyak yang butuh dia loh ya, berasa banget kalau misalkan sama dia tuh kayak diarahin ya. Seperti karena memang dia tipikal seorang pemimpin yang bagus ya, tapi secara emosional ya udahlah ya gitu. Gengsian, walaupun mungkin di satu sisi dia sebenarnya orangnya romantis ya, tapi agak gengsian orangnya. Nah, kita lihat Aries, bisa jadi Leo, bisa jadi Virgo ya. Bisa jadi Sio naga atau Sio monyet ya, atau Sio ayam teman-teman ya. Jadi antara 3 itu. Nah, sekarang kita lihat kepribadiannya dia seperti apa ya. Kepribadiannya dia seperti apa sih? Ini orangnya kayak apa sih? Ini orangnya gampang berubah ya moodnya ya. Tadi juga udah kelihatan juga ya teman-teman, agak egois. Terus abis gitu juga kadang-kadang gak mau ngedengerin orang gitu kan ya. Jadi
Sometimes kalau moodnya lagi bagus ya udahlah ya, bisa diajak ngomong. Tapi kalau moodnya lagi nggak bagus ya udahlah ya, selesai, di end. Selesai ya kayak gitu. Ini orang yang cukup disiplin. Kalau masalah pekerjaan dia bisa dijadikan ini ya, panutan lah ya, tanggung jawab. Kalau misalkan ada masalah dikelarin teman-teman ya, pastinya kayak gitu. Semangat kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, dia semangat banget. Apalagi kalau misalkan itu ada challenge-nya ya, ada tantangannya. Ini orang yang benar-benar bisa di-challenge. Kadang ada orang yang bisa di-challenge gak bisa apa-apa, malah diem, malah freezing. Tapi ini orang enggak gitu. Jadi kalau misalkan kamu kasih tantangan, kasih masalah, kasih problem ya, dia itu kayak tertantang harus bisa nyelesain gitu loh ya, seperti ini. Tapi nggak keburu-buru, dia juga smart ya, tertantang tapi dia mikir gitu loh, mempertimbangkan. Nah, hal-hal seperti itu, semangat sih, orangnya cukup semangat ya, seperti itu kurang lebih. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya, kehadirannya dalam hidup kamu tuh bawa hal positif nggak sih nanti ini ya, pas hari raya ini. Oke, kalau dibilang apakah bawa hal-hal yang positif ya, ini ada Uranus di sini, positif sih teman-teman. Tapi ini datangnya juga nggak bisa diprediksi ya, artinya bukan kayak pas waktu hari H gitu tuh, nggak sih teman-teman ya. Tapi ini nggak bisa diprediksi, suddenly gitu ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba ya, kayak gitu. Bawa hal yang positif sih ya. Oke, bawa kebahagiaan yang jelas, dan memang ini adalah momen yang memang udah ditunggu ya, seperti itu. Kita lihat ya, hadirnya ini nanti mengajarkan kamu tentang apa sih teman-teman ya. Oke, mengajarkan kamu yang jelas buat sabar ya teman-teman ya, buat sabar. Terus habis gitu juga lebih rileks lagi ya, nggak terbawa emosi sesaat, perasaan dan pikiran-pikiran. Kadang kan ada, aduh kenapa ya dia nggak datang ya, apakah dia jadi datang apa enggak gitu. Terus nanti kalau misalkan datang gimana ya gitu, seperti apa ya. Kadang-kadang kan pikirannya udah melanglang buana kemana-mana, padahal datang juga belum gitu kan ya, kayak gitu. Jadi lebih ke kayak tegas dengan perasaan pikiran kamu sendiri ya, nggak usah melalang buana kemana-mana ya, yang nyata-nyata aja, seperti itu. Oke ya, kita lihat sekarang hadirnya ini teman-teman ya, ini apa yang mesti kamu lakukan ya, ibaratnya itu saran buat kamu ya, saran buat kamu. Oke, ingat untuk menjaga yang namanya relationship dengan pekerjaan ya, seimbangkan waktunya, pastinya seperti itu. Dan teman-teman, dalam cinta itu bukan hanya tentang aku dan kamu aja ya, tapi ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan lain. Apalagi kalau misalkan kita ya itu berpasangan dengan seseorang dan ibaratnya mau ke jenjang yang jauh lebih serius gitu, karena pertimbangannya bukan hanya tentang aku dan kamu, tapi banyak sekali. Apalagi kalau misalkan kita masih ke budaya timur ya teman-teman ya, bener-bener yang di budayanya kita sendiri aja ya, itu macem-macem ragamnya budayanya, latar belakangnya ya, apa yang boleh apa yang nggak boleh, itu bener-bener kalau yang kompleks banget tuh, yang bener-bener kompleks ya, itu bikin pusing kadang-kadang teman-teman ya. Tapi ya mau nggak mau gitu kan ya, kadang-kadang kita mesti juga mendengar gitu kan ya, dari versi yang namanya orang tua ya, yang namanya lingkungan, yang namanya orang dekatnya kita. Mereka juga pasti punya pertimbangan ya, kalau membolehkan atau tidak memperbolehkan. Nah, tapi juga tidak yang namanya kita telan mentah-mentah di sana gitu. Tapi pertimbangkan lagi, ketika ya kan dengan mencintai justru banyak pihak yang merasa tersakiti ya pertimbangkan lagi. Ketika mencintai, kamu tahu bahwa perbedaan kalian ini nantinya bisa jadi masalah, pertimbangkan lagi ulang. Tapi bukan berarti kamu harus berpisah, tidak. Kalau kamu bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang kamu alami, ya sudah gitu, jalani. Yang penting siap sama resikonya, yang kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan hanya senang-senang sesaat aja. Kalau memang itu sesuatu hal yang serius, ya dipertimbangkan baik-baik ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau belum serius aja ya, mau jalan-jalan gitu aja, ya udahlah ya, kita nggak bisa ngomong juga kan ya kalau udah kayak begitu. Oke, ini yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju yang ketiga. Ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya orang ini kayak gimana? Oke, dilihat orang ini misterius banget ya. Tapi kalau dibilang pekerja keras, nih orang pekerja keras banget teman-teman ya.
orang pekerja keras, terus misterius ya. Kalau dibilang pinter ya, pinter, tapi yang kalau banget sih enggak sih teman-teman ya, pinter lah gitu. Dan ini nih orang yang cukup beruntung dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya, terus hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut lah ya, wawasan dan sebagainya. Kreatif orangnya teman-teman, yang nggak bisa dipegang nih. Jadi bener nggak bisa dipegang tuh dalam artian bukan berarti nggak jujur gitu, bukan, tapi lebih ke kayak kerjaannya tuh banyak ada aja yang dikerjain gitu ya, kesana kesini ya, kayak gitu. Terus orangnya cukup misterius ya, rahasianya juga cukup banyak ya. Dia bukan tipikal orang yang gampang terbuka sama orang lain lah ya, ibaratnya kayak gitu. Kita lihat ya potensinya: Scorpio, Gemini, Virgo, Sagittarius. Ya bisa jadi sionya sio babi, sio kuda, sio ayam, atau sio tikus ya, antara itu dia teman-teman. Kita lihat ya sekarang ya untuk kepribadiannya dia kayak apa. Pintar ya, pinter iya. Terus habis gitu kreatif banget juga iya. Orang yang kalau udah terluka ya teman-teman ya, sembuhnya lama. Ini pendendam nih teman-teman ya. Orang yang pendendam, jadi memilih untuk tidak berkontak daripada sakit hati ya, kayak begitu. Ini orang yang nggak mau diatur, nggak mau dengerin orang lain, tapi kalau dia udah komitmen ya, jatuh ke satu orang gitu ya, dia bakalan susah banget buat buka hatinya. Bener-bener setia banget ini orangnya teman-teman ya, setia banget orangnya, nggak mau dikekang, nggak mau diatur ya. Seperti inilah ini orangnya, kurlep ya, seperti itu. Kita lihat ya kehadirannya dalam kehidupan kamu di hari raya ini nih, bawa hal yang kayak gimana sih ya. Oke, kalau dibilang apakah ini sesuatu hal yang akan jadi positif ya atau negatif ya, ini bisa jadi ya kurang baik ya, karena ada cerita-cerita pas datang itu kayak nyalah-nyalahin gitu ya, kayak ngajarin gitu ya, membuat kamu tuh jadi konflik sendiri ya pada akhirnya kayak begitu. Ya tahu sih kalau misalkan dia tuh kayak begitu, tapi kan orang tuh sendiri-sendiri gitu ya. Biasanya kamu jawabnya kayak gitu. Nah gitu sih ya kehadirannya. Nah ini ngajarin apa sih kamu, kedatangannya dia ini ngajarin kamu apa ya, ngajarin kamu buat apa, buat peduli ya sama masa depannya kamu. Jadi ini kayak ngurusin kamu apa yang dikerjain sekarang, emangnya itu tuh bisa menghasilkan dan bla 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 ya. Jadi ngajarin tentang itu loh teman-teman, yang ngasih tahu kamu, ayo kamu tuh apa sih yang mau kamu kerjakan ya, settle dong gitu loh, apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu lakukan supaya hidup kamu tuh jauh lebih mapan, supaya hidup kamu tuh jauh lebih baik gitu kan ya, lurus gitu loh teman-teman, yang ngasih taunya kamu kayak gitu. Nah apa yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman ya, sabar ya. Sabar, seimbangkan diri ya, seimbangkan pikiran juga, karena kan hidup ini ya kita yang tahu kan kayak gimana. Jadi memang kalau misalkan dengan kedatangannya dia, memang kondisinya memang kamu harus belajar sabar sih teman-teman. Ya, lalu juga fleksibel, karena yang belum karena ini ya belum tentu loh yang buat kita penting itu buat orang lain juga penting. Buat dia penting ya ngomong kayak begitu, buat kita belum tentu juga penting gitu. Jadi ya nggak apa-apa aja ya. Kadang-kadang dia ngomong seperti itu kan mau mengekspresikan perasaannya dia aja ya, biar orang juga tahu juga nggak apa-apa. Biar membagi pengalamannya dia, maksudnya baik juga bagus teman-teman ya kayak gitu. Karena beberapa hal kita nggak bisa logikakan sesuai dengan logikanya kita ya. Kadang-kadang ya orang tuh punya kepentingannya masing-masing gitu loh ya, seperti itu. Oke teman-teman. Oke, kita bakalan menuju ke cerita yang lain ya di next video teman-teman ya. Semoga kamu ketemu dengan orang-orang baik di hari raya ini teman-teman ya. Ya semoga di hari yang baik ya ketemu dengan orang-orang yang baik, amin ya. Kalaupun setidaknya pada akhirnya vibrasi frekuensinya kurang baik juga teman-teman ya, setidaknya kita punya kekuatan internal gitu kan yang jauh lebih baik, supaya tidak gampang terpengaruh dan bahkan bisa membawa mereka ke arah yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Kadang-kadang gak perlu sama kata-kata ya teman-teman ya, sama perbuatan saja cukup. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.